Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan dan rekanita sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, saya rekanita Ulfiatul Mahsunah dari tim kaderisasi PJ IPPNU Kabupaten Lamongan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai gender. Dan tentunya tidak asing lagi kan kata gender yang seringkali kita jumpai. Lalu apa sih sebenarnya gender itu? Gender menurut bahasa yakni berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin atau seks. Akan tetapi menurut istilah kata gender dan jenis kelamin atau seks merupakan dua hal yang berbeda. Jika seks menurut istilah yakni pembagian dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis, yang mana seks berkaitan dengan perbedaan fisik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, meliputi baik bentuk fisik dari organ tubuh maupun alat reproduksi yang keberadaannya melekat pada diri manusia, di mana organ tubuh dan alat reproduksi yang dimiliki manusia tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan gender menurut istilah yaitu suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan, di mana sifat tersebut merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa gender dibangun oleh manusia itu sendiri dan bukan merupakan kodrat dari Tuhan, yang mana keberadaan gender terjadi melalui proses sosial dan budaya dalam waktu yang lama. Sehingga gender tersebut melekat dengan kuat dalam menentukan sifat dan karakter yang dimiliki di antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya jika laki-laki dikenal sebagai seseorang yang maskulin, kuat, perkasa, maka gender yang dikonstruksikan di masyarakat yaitu memandang perempuan dengan ciri feminim, lemah lembut, dan keibuan. Dan keberadaan sifat maupun karakter yang dibentuk oleh gender dalam masyarakat merupakan sifat yang bisa dipertukarkan. Adapun poin perbedaan yang dapat kita ketahui di antara seks dan gender yaitu jika seks merupakan kodrat Tuhan, maka gender merupakan ciptaan manusia, yakni konstruksi dari masyarakat. Kemudian jika seks tidak dapat dipertukarkan, maka gender bisa dipertukarkan. Kemudian, jika seks tidak dapat berubah tanpa bantuan pihak medis, maka gender dapat berubah seiring perkembangan zaman, tempat, dan waktu. Dan kemudian, jika seks bersifat natur, yakni perbedaan yang ada di antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat yang dibentuk secara biologis sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal, maka gender bersifat nutur, yakni perbedaan yang ada di antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah konstruksi budaya yang di sana dibentuk oleh budaya dan sosial. Kemudian, apa sih kesetaraan gender? Nah, kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan baik sosial, politik, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Serta kesamaan dalam menikmati dan merasakan hasil dari perkembangan yang ada. Kemudian kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kesetaraan gender termasuk keadilan sosial? Nah, jawabannya adalah benar. Tentu saja, ketidakadilan gender adalah ketidakadilan sosial, dikarenakan ketidakadilan gender akan berujung pada diskriminasi sosial yang mendatangkan permasalahan gender pada kehidupan masyarakat, di mana seperti halnya keberadaan budaya patriarki yang mengedepankan peran laki-laki di sektor publik
dan menjadikan perempuan di sektor domestik. Dan hal tersebut merupakan bentuk dari diskriminasi yang kemudian akan menimbulkan permasalahan gender. Nah, adapun permasalahan gender yakni adanya marginalisasi, subordinasi, kemudian pelabelan negatif atau stereotip, terus kemudian kekerasan baik berupa fisik maupun non-fisik, dan beban kerja ganda. Yang dimaksud marginalisasi dalam permasalahan gender yaitu merupakan proses penyingkiran dalam memperoleh kepentingan, hak, kebutuhan, aspirasi, yang mana penyingkiran tersebut berdasarkan jenis kelamin dalam memperoleh kesejahteraan maupun pembangunan yang ingin dirasakan. Adapun subordinasi dalam permasalahan gender melandasi pola hubungan sosial di mana salah satu pihak memandang dirinya sebagai lebih dari mereka yang direndahkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu stereotip atau pemberian label negatif kepada seseorang yang mana akan menimbulkan persepsi yang salah pada seseorang sehingga akan merugikan pihak yang menjadi korban dari stereotip tersebut. Nah, seperti halnya perempuan dianggap lemah dan tidak berpikir rasional. Nah, hal tersebut merupakan pelabelan negatif bagi perempuan yang nantinya akan berdampak negatif pada perempuan itu sendiri. Oke, dan selanjutnya yaitu kekerasan. Kekerasan dalam permasalahan gender berupa fisik maupun non-fisik, yaitu ketika kekerasan tersebut berbentuk fisik meliputi penyiksaan, pelecehan seksual, dan sejenisnya. Sedangkan non-fisik bisa berupa perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menyinggung, perkataan kotor, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah beban kerja ganda, yang mana memaksa dan membiarkan salah satu jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, menanggung beban aktivitas yang berlebihan. Seperti kasus di mana perempuan yang berperan atau bekerja di sektor publik, ia tidak mendapatkan keringanan untuk mengurangi beban pekerjaan yang ada dalam rumah tangga. Dan hal tersebut dikarenakan anggapan bahwa peran yang mengerjakan pekerjaan rumah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab perempuan. Akan tetapi padahal kenyataannya laki-laki juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang perlu kita ingat bersama bahwasannya perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah selama perbedaan gender tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan gender di antara laki-laki dan perempuan. Sekian penjelasan dari saya. Tetap semangat dalam belajar, berjuang, bertakwa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.